Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya manusia yang telah hidup sebelum kita, jumlahnya bahkan mungkin miliaran, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia-manusia terdekat dengan kita, mungkin kakek kita atau ayahnya kakek atau ibunya kakek atau yang biasa kita bahasakan dengan eyang misalnya, yang mereka sebenarnya sudah banyak yang meninggalkan kita. Kemana mereka semuanya? Jawaban sederhana, ke kuburan. Apakah kuburan itu hanya sekedar tanah dan batu nisan? Itu jawabannya jelas bagi orang beriman, tentu tidak. Itu adalah alam barzah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Takatsur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk mengumpulkan harta dunia, prestasi dunia, dan kalian lupa padahal kalian akan menziarahi atau akan mendatangi kuburan itu. Kalla sawfa ta'lamun, kalian pada saat itu akan mengetahui ternyata di situ ada kehidupan. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahui ada kehidupan di sana. Ya. Jadi jelas bagaimana bagi seorang muslim ada jawaban, ada kehidupan di sana, bukan hanya sekedar batu nisan dan tanah. Banyak sekali hadis menjelaskan masalah itu. Di antaranya adalah pada saat Nabi SAW selesai mengubur jenazah seorang sahabat, maka beliau pun SAW mengatakan, sesungguhnya orang mukmin kalau meninggal dunia maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Di sebelah kiri kanannya malaikat rahmat membawa kain kafan dari surga, dan satu di kepalanya malaikat maut yang membawa yang akan mengatakan kepada malaikat maut, akan berkata kepadanya, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada menuju atau kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruh itu keluar dengan sangat mudah sebagaimana air keluar dari mulut kendi. Kemudian belum sesaat keluar, dibungkus dengan kain kafan dari surga oleh malaikat rahmat di kiri kanannya, lalu dibawa ke langit. Setiap kali melewati pintu-pintu langit yang 7 lapis ke atas langit sana, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat di situ semua mengatakan, siapa ini? Bertanya kepada malaikat rahmat. Maka malaikat rahmat mengatakan, ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang paling baik di dunia. Kemudian malaikat-malaikat itu mengatakan, semoga ruh ini lewat di sisi kami. Kata Nabi Muhammad SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita insya Allah termasuk semuanya dalam kelompok ini. Kemudian kata Nabi SAW, terdengar suara dari langit. Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Kembalikan jadi dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Kemudian 3 langkah orang pengantarnya pulang, dia masih bisa mendengarkan suara sendal mereka, terompas sendal mereka. 3 langkah, setelah 3 langkah sudah tidak lagi. Lalu datang malaikat mungkar nakir menunjukkan, lalu menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa, mendudukkan dia lalu bertanya ya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitab. Lalu dia menjawab dengan sangat mudah, kata Nabi SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada dia di dunia. Misalnya ditanya, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu mengenakan jilbab, kenapa kamu mencari rezeki halal, kenapa ini dan itu, bisa dijawab kalau dia belajar. Dan juga di akhirat, maksudnya kata para ulama tafsir adalah di kuburan. Kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu neraka, dan dia begitu ketakutan orang beriman ini. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu ditutup, lalu dibuka pintu surga, sampailah ke dia wangi-wanginya surga tersebut dengan keindahan yang luar biasa. Dia kagum, malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang dan kau akan kekal di dalamnya. Maka dia pun, si mayit ini berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Kemudian setelah itu datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih, sampai si jenazah ini, mayit ini kagum. Maka dia menanyakan, siapa kamu ini? Kata orang itu, saya adalah amal solehmu. Sholat bapak ibu, ya, puasa, sedekah, zakat, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dan segala macam perbuatan kebaikan akan berbentuk makhluk yang sangat indah di kuburan. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah pun berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Dan juga tebarkan, ya, sampaikan ke dia permadaninya dari surga. Sehingga dia merasakan atau bisa melihat surga tersebut setiap harinya, setiap saat. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga, walaupun dia belum masuk ke dalam surga tersebut. Begitu juga kata Nabi SAW, kalau orang kafir meninggal dunia maka akan datang 3 sosok malaikat. 2 malaikat penyiksa di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari neraka. 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya pun tidak mau keluar berserakan di tubuhnya,
Kata Nabi SAW lalu malaikat menarik dengan keras. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Kemudian ya, ditangkap oleh malaikat penyiksa di kiri kanannya membawa kain kafan dari neraka, lalu membungkusnya, kemudian membawanya ke langit. Baru di langit pertama saja para malaikat sudah menolak menerima ruh ini sambil menanyakan kepada malaikat penyiksa, siapa ruh ini? Maka disebutkan nama yang terburuknya di dunia, Fulan bin Fulan. Lalu para malaikat mengatakan semoga tidak lewat di sisi kami, karena sungguhnya ruh itu kata Nabi SAW mengeluarkan bau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari kelompok ini. Kemudian terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Sama tadi kasusnya, dimasukkan ke dalam kuburan ruhnya, kemudian 3 langkah mereka pulang, para pengantar masih didengarkan trompas sebenarnya, setelah itu sudah tidak lagi, lalu Mungkar Nakir datang mendudukkan dia lalu menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, maka dia hanya mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Jadi walaupun dia hafal apa yang harus diucapkan, tidak bisa diucapkan oleh orang seperti ini. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, dan dia melihat keindahannya, lalu dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk ke sini, tapi kau sendiri yang tidak mau. Ditutup lalu dibuka pintu neraka, dia mendengarkan suara gemuruhnya, lutupan-lutupannya, luar biasa menakutkan. Ya. Maka malaikat mengatakan ini tempat kau sekarang dan kau akan kekal di situ. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang sangat buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya busuk, sampai dia ketakutan. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat nanti. Kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, maka mereka tidak akan mampu. Dihantamkanlah ke kepala orang ini, sehingga dia hancur lebur. Ya, kemudian diutuhkan kembali, terus begitu sampai menjelang hari kiamat. Riwayat yang kedua, dua-duanya riwayat Bukhari, berbunyi, kata Nabi SAW, maka dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Dan boleh memberikan isyarat dengan jari-jarinya disatukan satu sama yang lain. Kemudian hancurlah dia, lalu kemudian diutuhkan kembali seperti itu. Dan sebagian ulama mengatakan, menggabungkan kedua riwayat ini mengatakan, dia dipukul sambil dijepit. Begitu terus sampai hari kiamat, maka kata Nabi SAW dalam penutupan hadis, jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Jadi seperti itu keadaan yang digambarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan kita bisa lihat hampir setiap hari ada saja jenazah. Ya. Bahkan ulama mengatakan termasuk tanda-tanda kiamat bagi seseorang. Ya. Tanda-tanda kematian dia menuju kepada hari kiamat, hari pembangkitan. Dan hari hisab tentang amal-amal yang dilakukan baik ataupun buruk. Sehingga dia menuju kepada kehidupan abadinya surga atau neraka. Adalah lahirnya generasi. Adanya generasi yang ada sekarang, anak-anak kita yang sudah lahir, ya, ataupun orang yang tidak punya anak tapi dia melihat ada generasi-generasi yang kecil sudah mulai tumbuh besar, dari mulai bayi, mulai anak menjadi anak-anak, kemudian remaja, dan mereka memasuki tahap-tahap yang sudah kita lalui seperti misalnya jenjang pendidikan, pernikahan, mulai masuk ke bisnis dan segala macam. Ini tanda-tanda kematian dan tanda-tanda kiamat seseorang. Ya. Karena dengan itu berarti sudah ada generasi yang akan menggantikan dia sebagaimana kita telah menggantikan generasi sebelum kita. Dulu kita juga melalui masa yang seperti itu dan orang tua kita menyaksikan kita. Pada saat masih bayi, anak-anak, dan begitu kita dewasa, maka kita menggantikan posisi mereka. Mereka sekarang sudah pulang ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah fakta yang sering didustakan oleh sebagian orang. Dia sengaja membodohkan dirinya seakan-akan itu tidak akan terjadi. Padahal semua itu terjadi. Bahkan makna daripada tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَقَدْ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ, dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan, kata sebagian ulama, kata Imam Qurtubi dalam buku beliau At-Tadhkirah, adalah munculnya uban di kepala. Tanda-tanda kematian. Dan kematian artinya tanda-tanda kiamat. Karena dia akan menuju kepada hari kebangkitannya. Begitu juga ada yang mengatakan penyakit demam. Siapa yang antara kita tidak mengalami demam? Begitu seseorang sudah mulai ditimpa demam walaupun dia masih kecil, sudah tanda-tanda kematian, tanda-tanda kiamatnya. Begitu juga ada yang mengatakan lahirnya generasi. Ya. Dan sekian banyak pendapat ulama tentang masalah ini.